Kenalkan, nama saya Rafael Polo, NIM saya 41424010013. Saya dari Prodi Teknik Elektro angkatan 2024. Di sini saya akan menjelaskan tugas besar 1 pemrograman komputer. Yang pertama ini adalah daftar isi, bab satunya adalah pendahuluan. 1.1-nya tujuan, bab 2-nya pembahasan, 2.1-nya bangun ruang, seperti ini, pengertian, algoritma, pseudocode, bab 3-nya kesimpulan. Tujuan pembelajaran pemrograman. Yang pertama, pemecah masalah. Pemecah masalah yaitu pemrograman membantu memecahkan masalah dan membuat solusi baik, masalah matematis maupun non-matematis. Kedua, inovasi dan kreativitas, yaitu pemrograman membantu dalam menciptakan sebuah aplikasi, game, ataupun situs web yang inovatif dan kreativitas. Yang ketiga, meningkatkan pemahaman terhadap teknologi, yaitu pemrograman dapat membantu dalam pemahaman terhadap teknologi modern yang semakin maju. Yang keempat, pengembangan keterampilan logika, yaitu pemrograman membantu seseorang dalam berpikir kritis terhadap kreativitas yang dapat dihasilkan dengan menciptakan sebuah proyek. Yang kelima, meningkatkan produktivitas dan efisiensi, yaitu pemrograman dapat membantu dalam menyelesaikan sebuah pekerjaan dengan lebih mudah dan efisien. Pertama, bangun ruang. Pengertian bangun ruang adalah objek 3 dimensi yang memiliki panjang, lebar, tinggi, dan memiliki volume di dalamnya. Bangun ruang memiliki berbagai sifat geometris, seperti luas permukaan dan dapat dipegang, dipindah-pindahkan, dan disusun. Contohnya kerucut. Saya memilih kerucut. Algoritma. Yang pertama, masukkan rumus selimut dalam kurung S sama dengan I kali jari-jari 2 X tinggi 2. Yang kedua, masukkan rumus volume dalam kurung V sama dengan 1/3 dikali I dikali jari-jari 2 dikali tinggi. Yang ketiga, masukkan nilai rumus luas permukaan dalam kurung LP sama dengan dalam kurung Pi kali jari-jari kali selimut. Tambah dalam kurung Pi dikali jari-jari 2. Yang keempat, masukkan nilai jari-jari dan tinggi. Yang kelima, hitung hasil volume dan luas permukaan. Keenam, tampilkan hasil volume dan luas permukaan kerucut. Selanjutnya, pseudocode. Hitung kerucut dalam kurung R, T. Yang pertama, S sama dengan Pi dikali dalam kurung R2 dikali T2. Yang kedua, volume sama dengan 1/3 dikali Pi dikali R2 dikali T. Yang ketiga, luas permukaan sama dengan dalam kurung Pi kali R kali S ditambah dalam kurung Pi dikali R2 hitung volume dan luas permukaan. Selanjutnya, cetak kurung dan kutip volume kerucut sama dengan volume. Selanjutnya, yang terakhir, cetak dalam kurung luas permukaan kerucut sama dengan luas permukaan. Ini pemrogramannya, bangun ruang kerucut, import math, terus di bawahnya dev hitung kerucut dalam kurung R, T, S-nya sama dengan math titik sqrt dalam kurung R pangkat 2 plus T pangkat 2 volume 1/3 dikali math titik P kali R pangkat 2 terus kali T di bawahnya luas permukaan sama dengan dalam kurung math titik P dikali R dikali S tambah dalam kurung math titik P dikali R pangkat 2 terus di bawahnya return volume luas permukaan. Contohnya R sama dengan 9 dan T sama dengan 11. Di bawahnya volume luas permukaan plus hitung kerucut. Di bawahnya print. Dan bisa dilihat hasilnya volume kerucut 933.05. Luas permukaan kerucutnya 656.32. Dan flowchartnya seperti ini. Yang diawali dengan star.
Start adalah permulaan atau akhir. Ini namanya terminator. Di bawahnya P sama dengan 3,14. Dan bawahnya masukkan nilai R. Ini adalah input data. Terus bawahnya masukkan nilai T. Bawahnya lagi apa namanya decision. Apakah nilai S sudah didapatkan? Jika belum, dia bakal ke kanan. Jika sudah, dia bakal ke bawah. Menghitung volume dan luas permukaan. Terus V sama dengan ini. Cetak hasil dan diakhiri dengan stop. Kedua, bangun datar. Pengertian bangun datar adalah objek geometri dua dimensi yang dibatasi oleh garis-garis lurus atau lengkung. Contohnya adalah layang-layang. Saya memilih layang-layang. Yang pertama, rumus luas sama dengan 1/2 dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Yang kedua, rumus keliling sama dengan 2 kali dalam kurung sisi 1 plus sisi 2. Yang ketiga, nilai diagonal 1, diagonal 2, sisi 1 dan sisi 2. Yang keempat, hitung hasil luas dan keliling layang-layang. Yang kelima, tampilkan hasil luas dan keliling layang-layang. Sedekatnya seperti ini, hitung layang-layang. Dalam kurung diagonal 1, diagonal 2, sisi 1, sisi 2. Pertama, luas sama dengan 1/2 dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Kedua, keliling sama dengan 2 dalam kurung sisi 1 plus sisi 2. Selanjutnya, hitung luas dan keliling layang-layang. Selanjutnya, cetak dalam kurung tanda kutip luas layang-layang sama dengan luas. Cetak dalam kurung tanda kutip keliling layang-layang sama dengan keliling. Ini pemrogramannya bangun datar layang-layang. F hitung layang-layang diagonal 1, diagonal 2, sisi 1, sisi 2. Luasnya sama dengan 1/2 dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Keliling sama dengan 2 dikali dalam kurung sisi 1 plus sisi 2. Selanjutnya di print. Dan contohnya diagonal 1 saya 20, diagonal 2 25, sisi satunya 15, sisi 2 9. Hitung layang-layang dalam kurung diagonal 1, diagonal 2, sisi 1 dan sisi 2. Luas permukaan layang-layangnya bisa dilihat 250, keliling layang-layangnya 48. Dan flowchartnya seperti ini yang diawali dengan start. Bawahnya input diagonal 1 dan sisi 2. Bawahnya lagi input sisi 1 dan 2. Di bawahnya lagi pilih luas atau keliling. Jika keliling dia bakal ke kiri, jika luas dia bakal ke kanan. Dan diakhiri dengan stop. Yang ketiga, limit. Pengertian limit adalah suatu nilai yang menggunakan pendekatan fungsi ketika hendak mendekati nilai tertentu. Contohnya adalah f sama dengan f dalam kurung x sama dengan dalam kurung x pangkat 2 min 4 bagi x min 2. Algoritmanya, masukkan fungsinya, terus sederhanakan fungsi menjadi f dalam kurung x sama dengan dalam kurung x plus 2, masukkan nilai x sama dengan 2 ke dalam fungsi f dalam kurung x sama dengan x plus 2, hitung hasil nilai f dalam kurung x sama dengan x plus 2, tampilkan hasil terakhir. Pseudocode-nya yang pertama, limit x sama dengan 2, x pangkat 2 min 4 per x min 2. Selanjutnya, if hasil sama dengan dalam kurung x pangkat 2 min 4 per x min 2, else-nya x plus 2, cetak, terus tanda kutip, limit ketika x mendekati 2 adalah dalam kurung hasil limit. Yang terakhir, limit ketika mendekati 2 adalah 4. Pemrogramannya seperti ini, David
def hitung limit if x sama dengan 2, hasil x pangkat 2 min 3 per x min 2, else hasil sama dengan x plus 2. Return, bawahnya masukkan limit mendekati x. X-nya adalah 2, hasil limit sama dengan hitung limit, terus selanjutnya di bawahnya print, dan hasilnya limit ketika x mendekati 2 adalah 4. Flowchartnya seperti ini, diawali dengan star, selanjutnya di bawahnya f dan kurung x sama dengan x pangkat 2 min 4 per x min 2, di bawahnya x adalah 2. Terus di bawahnya lagi lim. Ini adalah proses bentuknya kotak. Bawahnya lagi adalah hasil dari limit x adalah 2. Hasil dari limit x sama dengan 2 adalah 4. Diakhiri dengan stop. Yang keempat adalah vektor. Pengertian vektor didefinisikan sebagai ruas garis berarah yang memiliki besaran nilai dan arah tertentu. Vektor matematika juga bisa digambarkan secara geometris, yaitu dalam bentuk ruas garis yang memiliki arah. Contohnya, vektor A sama dengan 3i plus 2j dikurang k. Dan vektor B sama dengan min i plus 4j plus 2k, hitung A plus B. Algoritma 1. Masukkan nilai vektor A sama dengan 3i plus 2j dikurang k sama dengan dalam kurung 3,2, min 1. Kedua, masukkan nilai vektor B sama dengan min i plus 4j plus 2k sama dengan dalam kurung min 1,4, 2. Ketiga, C adalah hasil dari A plus B. Keempat, cetak hasil C. Pseudocode-nya menghitung vektor. Yang pertama, vektor A sama dengan 3i plus 2j dikurang k. Selanjutnya, vektor B sama dengan min i plus 4j sama dengan 2k. Selanjutnya, hitung vektor A plus B. Selanjutnya, cetak hasil vektor A plus B. Yang terakhir, vektor A plus B sama dengan 2i plus 6j plus k. Ini pemrogramannya. Import. Terus mendefinisikan vektor A dan B. A sama dengan SP matrix 3,2, min 1. B-nya SP matrix kurung min 1,4, 2. Dan menjumlahkan vektor A dan B. C sama dengan A plus B. Print. Dan ini hasilnya bisa dilihat. Dan flowchartnya seperti ini. Ini diawali dengan star. Yang di bawahnya A sama dengan bilangan 1, B bilangan 2, dan C adalah hasil. Bawahnya input A, input B, di bawahnya lagi C sama dengan A plus B, bawahnya lagi cetak hasil, dan diakhiri dengan stop. Yang kelima, trigonometri. Pengertian ilmu yang mempelajari hubungan antara sisi dan sudut pada segitiga. Hubungan itu biasanya dinyatakan sebagai perbandingan sinus, kosinus, dan tangen. Contohnya sin 30 derajat plus cos 30 derajat. Algoritmanya, yang pertama masukkan nilai sin 30 derajat, 60 masuk. Yang kedua, masukkan nilai cos 60 derajat. Yang ketiga, jumlahkan hasil sin 30 derajat plus cos 60. Tampilkan hasil. Pseudocode menghitung trigonometri. Yang pertama, gunakan math. Yang kedua, sin 300 sama dengan met radian 30. Selanjutnya, masukkan cos 600 sama dengan met radian 60. Terus, selanjutnya, result sama dengan sin 300 plus cos 600. Yang diakhiri dengan cetak hasil. Dan ini pemrogramannya menghitung trigonometri. Menghitung sinnya 30 plus cos 60. Sin 30 sama dengan met titik sin met
Titik radians 30, cosnya 60, met titik sin, met titik radians 60, jumlahkan hasil, result sama dengan sin 30 plus cos 60, dan tampilkan hasil, print, result, dan ini hasilnya. Bisa dilihat, flowchartnya seperti ini. Diawali dengan start, di bawahnya sin sama dengan 30, cosnya sama dengan 60. Di bawahnya lagi sin 30 plus cos 60, dan cetak hasil. Dan kesimpulannya menurut saya, setelah mempelajari materi mengenai pemrograman, didapatkan sebuah kesimpulan bahwa masalah matematis dapat diselesaikan dengan menggunakan pemrograman, sehingga penyelesaian masalah yang kompleks dapat diselesaikan dengan lebih efisien, serta dapat memberikan pemahaman yang lebih luas terhadap teknologi yang menghasilkan inovasi dan kreativitas dalam pengembangan keterampilan logika. Terakhir, ini daftar pustaka. Itu saja. Mohon maaf jika saya ada salah. Sekian dari saya. Terima kasih.